materi genetik makhluk hidup, salah satu langkah krusialnya adalah mengisolasi DNA. Dan kali ini kita akan membahas teknik isolasi High Molecular Weight DNA atau yang bisa kita sebut DNA HMW. Mengapa DNA HMW itu penting? DNA HMW memiliki peranan penting dalam aplikasi seperti sequencing genom, pembuatan DNA library, dan juga analisis lanjutan seperti structural genome. DNA HMW ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang genom dari suatu organisme yang kita teliti. Secara garis besar, workflow isolasi DNA HMW ini dimulai dengan sampling di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan isolasi di laboratorium. Isolasi DNA HMW ini dimulai dengan disosiasi jaringan, kemudian dilanjutkan dengan lisis, kemudian dilanjutkan dengan DNA binding, lalu dilanjutkan dengan washing, dan terakhir elusi. Baiklah, mari kita selami langkah demi langkah cara isolasi DNA HMW. Dalam melakukan sampling, alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada gunting, lalu ziplock, dan juga aluminium foil. Saat mengambil sampel, pilih tanaman tebu sehat berusia minimal 1 bulan. Usia tebu dapat diketahui dari jumlah ruasnya. Setiap bulan bertambah 2 ruas. Pastikan daun tidak ada gejala penyakit atau kerusakan fisik. Ambil daun muda dari ruas ketiga atau keempat. Potong daun dengan gunting. Bungkus sampel dengan aluminium foil, kemudian segera simpan sampel dalam ziplock yang sudah berlabel nama varietas dan tanggal pengambilan. Sampel daun kemudian disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Memasuki tahapan isolasi, pertama dilakukan preparasi sampel dengan menimbang daun tebu sebanyak kurang lebih 200 mg. Hasil timbangan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Memasuki tahap disosiasi jaringan, potongan daun dimasukkan ke dalam mortar. Nitrogen cair dimasukkan ke dalam mortar, kemudian daun digerus hingga menjadi bubuk. Bubuk daun ditimbang sebanyak 40 mg. Memasuki tahap lisis, sebanyak 40 mg bubuk daun dimasukkan ke dalam mikrotub 1,5 ml. Sebanyak 500 mikroliter HMW lisis buffer E ditambahkan, kemudian sampel di vortex selama 5 detik.
Sampel diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 15 menit. Sampel didinginkan pada suhu ruang selama 5 menit. Sampel ditambahkan 3 mikroliter RNA-seA solution, kemudian diinversi perlahan sebanyak 5 kali. Campuran diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Sampel ditambahkan 20 mikroliter proteinase K solution, kemudian diinversi sebanyak 10 kali. Campuran diinkubasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 15 menit. Campuran didinginkan pada suhu ruang selama 5 menit. Sampel disentrifugasi pada kecepatan 15.000 kali gravitasi selama 3 menit pada suhu ruang. Supernatan sebanyak 500 mikroliter dipindahkan ke dalam mikrotub 1,5 ml yang bersih. Sampel ditambahkan 200 mikroliter protein precipitation solution.
dicampur menggunakan white bore pipette tip 1000 mikroliter sebanyak 5 kali. Sampel diinkubasi pada es selama 5 menit. Sampel disentrifugasi pada kecepatan 15.000 kali gravitasi selama 10 menit pada suhu ruang. Memasuki tahap DNA binding, supernatan dipindahkan ke dalam mikrotub 1,5 ml yang berisi 600 mikroliter isopropanol suhu ruang. Larutan diinversi secara perlahan sebanyak 8 kali. Larutan diinkubasi pada suhu ruang selama 1 menit, kemudian larutan diinversi kembali. Sampel disentrifugasi pada kecepatan 15.000 kali gravitasi selama 2 menit pada suhu ruang. Memasuki tahap DNA washing, supernatan dibuang, kemudian sebanyak 600 mikroliter etanol 70% ditambahkan ke dalam mikrotub. Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 15.000 kali gravitasi selama 2 menit pada suhu ruang.
Perawatan dibuang, kemudian langkah washing diulangi. Etanol dibuang, kemudian mikrotub diletakkan pada tisu steril dan pelet dikeringkan selama 15 menit. Memasuki tahapan elusi, sebanyak 50 mikroliter DNA Rehydration Solution ditambahkan ke dalam mikrotub. DNA sampel diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam, sembari diketuk perlahan setiap 5 menit hingga pelet larut. DNA sampel kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius.